Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan ini saya akan sampaikan materi fikih kelas 10 kaitannya dengan bab zakat, infak, sedekah, dan hibah. Namun anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran pada saat ini, kita awali dulu dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, untuk materi yang selanjutnya ya saat ini yaitu materi zakat, infak, sedekah, dan hibah. Pada kesempatan ini ya yang dibahas kaitannya dengan masalah zakat ya. Nah, zakat itu apa? Nah, definisi zakat itu apa dari segi bahasa? Zakat mempunyai arti bersih, suci, tumbuh, barokah, dan terpuji. Karena apa dalam hal ini diartikan seperti itu? Karena memang ya orang yang berzakat itu kan harta bendanya yang akan dizakati itu nantinya akan suci, akan bersih, kemudian semakin bertambah, kemudian menjadi barokah dan akhirnya terpuji. Dasarnya adalah surat Al-Quran, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Nah, ini. Kemudian menurut pengertian istilah, zakat adalah ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta yang dimiliki kepada orang yang berhak menerimanya menurut ketentuan syariat Islam. Nah, ini. Memberikan ya, sejumlah kadar takaran ukuran tertentu dari harta yang dimilikinya kepada orang yang berhak menerimanya menurut ketentuan syariat Islam. Jadi tidak hanya sekedar diberikan begitu saja, tapi memang ada aturan-aturan yang harus diikuti ya. Dasar perintahnya pada surat ayat ini, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin. Di ini bisa dilihat juga di buku paket ya, kelas 1 ya, bab zakat, infak, sedekah. Kemudian bab zakat ini ada ketentuan apa saja, atau ketentuannya dalam melaksanakan zakat itu. Yang pertama adalah harta bendanya tertentu jelas. Kemudian baik jenisnya. Jadi harta benda itu baik menurut syariat Islam, didapatkan dengan cara yang baik, cara yang benar ya, halal ya. Kemudian memenuhi kadar atau ukuran tertentu. Adalah nisab. Di sini kalau nisab nah ada ukurannya nanti masalahnya. Kemudian dimiliki dalam jangka waktu tertentu atau haul. Kemudian terakhir orang yang menerima. Jadi ada ketentuan orang yang menerima. Jadi kita ada orang yang memberikan barang kita kan ada, jenisnya bagus, kemudian ada ketentuannya, ukurannya berapa yang harus dizakati ya, nanti berapa persen, kemudian jumlahnya berapa, kemudian waktu dimiliki berapa lama ya, bisa ditahan berapa lama, kemudian orang yang menerima, ada ketentuannya siapa saja yang berhak menerima zakat ini. Kalau dalam Islam nanti adanya mustahik, ada 8 asnaf, 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Nih. Nah, klasifikasi zakat. Nah, perlu diketahui di sini ada. Zakat ada 2 versi, yaitu zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Zakat fitrah yaitu zakat yang diberikan atau dilaksanakan setelah menunaikan puasa Ramadan, dikeluarkan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, pelaksanaannya perlu diketahui. Yang jelas, yang tepat memang pelaksanaannya adalah setelah selesai puasa Ramadan dan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Tapi dalam kondisi sekarang ini memang kan nggak mungkin pelaksanaan sholat Idul Fitri jam 7,
masa jam 5 sampai jam 7 bisa menyelesaikan. Makanya di dalam Islam diperbolehkan, yaitu melaksanakan zakat fitrah di bulan Ramadan ya, sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, jumlahnya berapa? Jumlah dananya adalah sebesar 2,5 kg bahan makanan pokok sehari-hari. Jadi yang dizakatkan kalau yang bahan makannya itu nanti dari beras, setiap hari makannya bahan makannya dari beras, ya beras 2,5 kg. Yang dari gandum, bahan makan dari gandum 2,5 kg. Yang dari sagu juga sagu 2,5 kg. Dari bahan makannya jagung, ya jagung. Ya, 2,5. Karena apa nih? Bahan makanan pokok sehari-hari. Tetapi kok pakai uang, Pak? Nah, ini ada pendapat ulama dalam kondisi tertentu memang dibolehkan menggantikan dengan uang sejumlah seharga ya, bahan makanan pokok tersebut. Nah, tetapi lebih afdol itu kita ambil sunnahnya yang lebih kuat itu adalah dari bahan makanan pokok. Nah, ini zakat fitrah ya. Bahkan kita diserahkan kalau biasa di masa ada takmir atau ada panitia zakat fitrah gitu. Kemudian yang kedua adalah zakat mal atau zakat harta. Dari segi bahasa disebutkan sesuatu yang diinginkan sekali-sekali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan dan menyimpannya. Sedangkan zakat mal menurut syariat adalah harta ya, segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan untuk dimanfaatkan menurut ghalibnya atau lazimnya. Inilah yang namanya zakat mal atau zakat harta atau zakat kekayaan. Kemudian harta benda disebut dengan mal atau apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama, dimiliki atau disimpan atau dihimpun atau dikuasai. Maksudnya di sini adalah disimpan, dimiliki, mulai milik orang tertentu, ya, tidak milik orang lain. Kemudian dikuasai, disimpan, dikuasai itu adalah memang bukan milik orang lain, bukan hanya ngaku-ngaku, tapi memang benar-benar milik dia. Yang kedua, dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya. Bisa diambil manfaatnya. Ya. Misalnya rumah yang bagus, bukan rumah roboh. Mobil ya, mobil masih layak pakai, masih bisa dipergunakan. Dan ternak, ya, binatang ternak yang dimiliki, bukan ternak yang sudah mati karena penyakitan. Kemudian hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain-lain. Ya, jadi ini syarat-syaratnya yang memang dikatakan itu memenuhi syarat. Kemudian syarat kekayaan yang wajib dizakati ya. Jadi dikatakan milik penuh, milku tam, dimiliki sepenuhnya. Ya. Bukan harta sengketa, ya. Bukan apa ya istilahnya, ya. Milik sempurna. Bukan paruan dengan orang lain yang orang lain tidak bisa. Kemudian berkembang, bisa bertambah. Kalau uang ya bisa bertambah karena perputarannya ya, digunakan untuk bisnis. Nah, cukup nisab, nisabnya cukup. Nah, nisabnya berapa? Ya kalau pertanian itu diairi dengan air hujan itu 10%, diairi dengan irigasi yang dengan biaya itu 5%. Kalau emas itu ya nisabnya berapa? 85 gram emas murni seharga itu. Ya. Kemudian lebih dari kebutuhan pokok al-hajatul asliyah. Maksudnya di sini ada kelebihan. Istilahnya kalau orang dagang ada untungnya dan memang dihitung-hitung oh lebih. Nah itu dihitung juga. Bebas dari hutang. Nah ini jadi berarti kalau bisnis ya dari modalnya dulu dizakati, setelah itu 1 tahun ada untungnya, kemudian untungnya itu dizakati. Berlalu 1 tahun al-haul, makanya waktu yang dimilikinya adalah 1 tahun. Ini untuk harta benda yang disimpan, emas, perak,
Ya, tetapi untuk pertanian tidak seperti itu. Untuk pertanian itu setelah panen sebaiknya saat setelah panen itu kemudian dizakati. Kemudian harta yang wajib dizakati, sini ada apa saja yang harta yang wajib dizakati? Binatang ternak. Nah, binatang ternak itu apa saja? Mungkin ada sapi, kambing. Syaratnya apa? Sampai nisab, milik 1 tahun, digembalakan. Maksudnya emang ya digembalakan ya diurus, diternakkan, ya. Kemudian ada hasilnya, baik diambil susunya atau dagingnya. Tidak dipekerjakan demi kepentingan pemilik serta membajak pengairan. Maksudnya di sini binatang yang tidak untuk diambil tenaganya seperti kuda, sapi untuk menjaga sawah, kuda untuk menggerakkan pedati atau untuk menarik andong, itu tidak seperti itu, bukan seperti itu, tapi yang diternakkan jumlahnya tertentu. Nah, ada aplikasinya di sini, ada perhitungannya. Nah, sini perhitungan zakat ternak. Kalau onta itu yang memiliki onta 5 sampai 9 onta ya, zakatnya 1 kambing, kurang lebih umurnya 2 tahun, 10 sampai 14 2 kambing, ya. 15 sampai 19 3 kambing, 24 4 kambing. Kemudian 25 sampai 35 itu 1 unta betina umur 1 tahun. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini untuk unta. Kemudian untuk ternak ya, lembu, sapi, kerbau, kuda. Nisabnya kalau kita memiliki 30 sapi atau kuda atau lembu yang diternakkan sampai 39, berarti 31, 30 sudah wajib zakat. Ya. 1 kambing umur kurang lebih 1 tahun. Kemudian 40 sampai 50 1 kambing umur lebih dari kurang lebih 2 tahun. Ya. 60 sampai 69 2 kambing umur kurang lebih 1 tahun. Pak, lah gimana? Kalau ini 30 aja, kalau 29 gimana? Kalau 29 ya belum kewajiban, tetapi kalau sudah 30 kemudian dijual 1 jadi 29 itu berarti menipu Allah. Itu tidak diperbolehkan seperti itu. Bahkan selayaknya kalau 28, 25 demi melaksanakan itu sebagai membersihkan harta benda, lebih baiknya ya dizakati. Jangan mencari keuntungan dengan cara yang tidak benar seperti itu. Biar kurang dari 30, udahlah dijual 1 jadi 29, tidak seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, kambing atau domba atau biri-biri. Nisabnya adalah 40. 40 sudah kena wajib zakat. Zakatnya berapa? 1 kambing umur 2 tahun atau 1 domba 1 tahun. Ya. 45 ya tetap 1, 119 ya tetap 1 ini. 121 sampai 200 zakatnya 2 kambing atau 2 domba. Ya. Kalau di sini kemungkinannya jarang, paling punya kambing 2 sama 3. Ya kecuali diternakkan memang ada. Kemudian yang keempat, unggas, baik berupa ayam, bebek, burung, ya, ayam broiler, ayam kampung, apa yang memang ada sini. Yang nanti setara perhitungannya dihitung dengan harga 85 gram emas. Ambil zakatnya 2,5%-nya. Nah gimana? Ya katakanlah kalau 1 gram emas murni itu harganya 500.000 ya dikalikan 85 gram itu kumpulnya duit jadi berapa? Ya. Ya, setelah itu kemudian diambil 2,5%-nya dizakatkan seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi zakat itu fungsinya untuk membersihkan harta benda kita dari hak-hak orang lain. Ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, ini. Yang kedua, harta perniagaan atau ya yang jadi semua yang dapat diperjualbelikan baik berupa barang seperti alat-alat pakaian, makanan, mobil dan perhiasan. Jadi yang tentulah yang dalam artian yang halal, yang benar, bukan barang yang dilarang oleh syariat Islam untuk dijual belikan. Ini apa? Modalnya plus untungnya. Nanti zakatnya berapa ya? 2,5%.
Dari berapa? Dari 85 gram emas seharga itu. Modalnya seperti itu. Selanjutnya, syarat-syaratnya apa? Ya ini keperniagaan. Mencapai 1 nisab. Sudah 1 tahun dimiliki atau haul. Nisabnya meliputi keuntungan dan modal yang dikurangi duta. Nah, nanti perhitungannya Anda silahkan lihat di buku. Suatu saat nanti akan saya jelaskan bila ada pertemuan. Ya. Kemudian hasil pertanian. Ya, jenis harta yang wajib diwakili hasilnya pertanian yang merupakan bahan makan pokok dan mencapai nisab. Untuk zakat pertanian, zakatnya adalah waktu panen, ini terutama kalau sini padi, ya beras itu. Ketika panen lebih baik ya, setelah dikeringkan. Berapa zakatnya Pak? 10%. Kalau itu sudah ada hujan, pengairannya hanya mengandalkan kiriman hujan. Tetapi kalau menggunakan pengairan dengan irigasi, dengan membayar biaya yang banyak, makanya zakatnya adalah 5%-nya. Itu hitungannya seperti itu aja, lebih mudah. Nah, kemudian emas dan perak. Nah, ketentuannya kalau zakat emas dan perak, ini yang disimpan, yang dipakai, ya bisa aja ketentuan banyak. Kepemilikan setelah mencapai 1 tahun, dan dimiliki itu selama 1 tahun, bukan hanya seminggu, 2 minggu, 1 bulan, kemudian dijual, enggak. Mencapai nisab. Nah, ada takarannya. Berapa nisabnya? Kalau emas, ya 85 gram emas murni. Apakah mungkin 85 gram itu dikasih gelang apa? Ya ada juga, tapi istilahnya yang disimpan. Perhiasan itu yang disimpan, yang dipakai itu kalau ada ya bisa dizakati juga walaupun untuk perhiasan. Kemudian kalau perak ya 519 gram perak. Berapa? Zakatnya 2,5% ketika sudah dimiliki mencapai 1 tahun. Tetapi sekali lagi jangan sampai ya, caranya kalian nanti kalau kamu punya seperti ini, udah mau mendekati 1 tahun dijual lagi biar dia zakat. Itu tidak dibenarkan dalam Islam. Itu menipu Allah. Nah, kemudian infak. Nah, dari infak pendapatnya seperti ini, ya, perbuatan suatu yang diberikan oleh Allah untuk menutupi sebagian kebutuhan orang lain yang dilakukan dengan ikhlas hanya mengharap ridha Allah, itu infak. Infak bisa berupa apa aja, ya, uang atau apapun. Tetapi kalau dasarnya dalil nang sama salul ladzina fikun amwalin fisabilillah kama salhabat ambatat sab'a sanafila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ini kita harus tergua orang yang menginfakkan itu hartanya sekecil apapun. Di sini jangan akan digambarkan sebutir benih yang kemudian menumbuhkan 7 bulir. Dari 7 bulir tadi menjadi 100 biji. Ibaratnya seperti satu gabah yang ditanam dan tumbuh 7 tangkai, 700 ya, seperti itu. Jadi jangan pelit lagi. Kemudian sodakoh. Nah ini penunjukan. Sodakoh itu banyak sekali yang bisa dibahas di sana, ya macamnya. Tetapi yang secara umum bisa ilmu disampaikan itu sodakoh, mengajar itu sodakoh juga, harta makanan juga bisa dikatakan sodakoh, harta benda juga sodakoh, tenaga juga bisa dikatakan diberikan pada orang itu masuk sodakoh. Kemudian hibah, ini maaf salah ya, hibah adalah akad pemberian harta milik seorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa adanya imbalan sebagai tanda kasih sayang. Ini hibah. Hibah diberikan kebanyakan mungkin ya karena orang tua terhadap anak. Jadi kalau apa yang diberikan orang tua terhadap anak ketika orang tuanya masih hidup itu disebut hibah. Ketika orang tuanya sudah mati itu namanya warisan. Jadi jangan berpikir Anda minta warisan ketika orang tuamu masih hidup, berarti Anda secara tidak langsung menyuruh orang tuamu segera mati. Itu tidak dibenarkan dalam Islam. Hibah itu karena pemberian, ya, karena mungkin ya tanpa ada unsur apapun, hanya sekedar kasih sayang, ya, tidak ada apa-apanya. Jadi karena senang, sikap kayak bagus diberikan hibah. Tidak hanya dari orang tua terhadap anak, tapi dari orang lain kepada orang yang diberikan kamu mungkin layak untuk diberikan hibah. Nah, rukun hibah 1.
pemberi hibah atau wahib, yang kedua menerima hibah, mauhub lahu, yang ketiga barang dihibahkan atau mauhub, yang keempat ijab qabul atau akad. Nah, ada syarat-syaratnya, diantaranya apa? Syarat wahib, orang yang bahkan sudah balik, anak-anak tidak bisa sah, ya. Yang kedua, kemauan sendiri, tidak dipaksa-paksa, tidak diancam, ya. Yang ketiga, dibenarkan hukum. Memang tidak ada masalah hukum berkaitan dengan itu, makanya harus dibenarkan. Seperti barang itu menjadi persengketaan, tidak boleh dihibahkan karena itu masalah hukumnya tidak dibenarkan. Kemudian pemilik barang yang menghibahkan itu orang yang memiliki barang, bukan kok pilih orang lain kemudian dihibahkan, itu tidak dibenarkan. Syarat mauhubnya, ya, barang yang dihibahkan apa? Jelas terlihat wujudnya, fakta ada, ya, tidak hanya angan-angan, bukan omongan kosong, bukan tipu-tipu, memiliki nilai atau harga, ya. Ada harganya, tidak barang yang sudah tidak laku dihibahkan, ya. Celana rusak, itu mungkin seperti itu, anduk rusak, ya. Memiliki milik pemberi hibah, ya. Kemudian dapat dipindah statuskan, bukan dari pemberi kepada penerima. Kita lanjutkan lagi. Syarat mauhub, ya, jelas terlihat wujudnya, jadi bendanya ada, memiliki nilai atau harga, ada nilai manfaatnya dan nilai gunanya. Milik pemberi hibah, ya, diartikan di sini bukan milik orang lain. Kemudian dapat dipindahkan status kepemilikan dari pemberi kepada penerima. Nah, ini perlu jelas ini. Karena barang tertentu mungkin tidak bisa karena kasus sengketa, karena mungkin ya milik yayasan, itu tidak bisa dihibahkan gitu saja, ya. Nih. Kemudian selanjutnya, ya, saya rasa materi ini ya cukup, banyak kekurangan saya mohon maaf, ya. Saya tekankan tolong, ya, pelajari materi baik yang di video maupun di buku paket. Tetap digunakan, buku paketnya tetap dibaca, dilihat lagi, ya, dibaca, diulangi lagi sehingga apa yang disampaikan bisa dipahami secara baik dan benar. Dan mohon dukungannya, video ini tolong dilihat dengan sesama, ya, diulang lagi sampai kemudian kalau ada kekurangan tolong kritik dan sarannya, ya. Sekali lagi tolong kritik dan sarannya sampaikan di YouTube yang Firman Suryo agar ada perbaikan sana sini sehingga menjadi lebih baik. Terima kasih, mohon maaf masih banyak kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.